tinggal di sini kalau kayak perhatikan ada O teman-teman ya. Kalau sampai tadi kita kan pakai ini, terus langsung kata kerja kan ya. Kali ini kita pakai O, kata kerja diubah ke bentuk pasif. Yang artinya apa? Lebih spesifik, bagus banget ya. Ada yang kita bicarakan. Nah, supaya lebih jelas ya, saya berikan contoh ya, coba teman-teman bayangkan ya. Misalkan kita lihat ada watashi no pasokon, ototo, sama kita ini tuh yang lagi marah ya. Kira-kira apa yang terjadi teman-teman ya? Betul ya, jadi kita pengen nih ngomong kalau misalkan laptop kita itu ya dirusakin sama si adik kita. Berarti ya biasanya kita ngomongnya apa teman-teman? Ototo ga watashi no pasokon o washimashita ya. Kita review teman-teman ya. Kalau ada gunanya apa teman-teman? Ya, kalau ada itu gunanya adalah untuk menegaskan bahwa adiknya itu yang merusaki watashi no pasokon, gitu kan ya. Sampai dulu kita sampai kita pelajari mungkin seperti ini ya. Tapi kita bisa ubah kalau misalkan adik laki-laki merusaki laptop saya, berarti kita ubah menjadi gini teman-teman ya. Nih, watashi wa ototo ni pasokon o kowa saremashita. Oke? Nah, teman-teman mungkin susahnya di sini adalah yang tadinya ga kan hilang ya. Jadi kalau ga itu kan fungsinya adalah untuk menegaskan siapa yang melakukan, betul nggak? Tapi kalau wa di sini ya, itu ingin menjelaskan di sini. Oke? Nah, saya ngomong to the point aja. Jadi kalau ketika kaiwa, biasanya watashi wa ini nggak ada, oke? Jadi ketika kalian cokai atau mungkin dokai ya, biasanya itu bagian depannya itu nggak ada, langsung di belakangnya doang. Ototo ni pasokon o saremashita. Kenapa? Karena kita yang ngomong kan ya, watashi wa kan nggak perlu ngomong lagi, karena udah tahu bahwa saya lagi bicara ke orang tersebut ya, ada orang lain, dia lagi cerita ke orang lain. Oke? Ototo ni pasokon o saremashita. Oke. Kalau gitu coba kita pahami teman-teman ya, di kalimat ini itu ada apa aja sih? Pertama ada watashi ya, watashi itu adalah subjek pertama ya, atau kata benda pertama. Jadi orang yang terkena tindakan, nggak ada perubahan kayak tadi ya. Watashi wa sensei ni cui saremashita, berarti saya dicui sama sensei kan ya, oke. Makanya bagian pertama nggak ada perubahan, bagian kedua pun juga nggak ada perubahan. Kenapa? Karena dia itu adalah si pelaku teman-teman ya. Tinggal kita sebenarnya bagian isinya doang ditambahkan dengan O, habis itu diubah ke bentuk pasif ya. Nih, makanya pasokon itu adalah subjek ketiga kita atau objek ya, objek ya. Terus aktivitasnya itu ada di belakang ya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya, tadi saya udah sebut sama persis ya. Nah biasanya teman-teman, biasanya itu si orang itu merasa terganggu karena kalau di itu kayak kesannya negatif teman-teman ya. Jarang ada yang positif. Tapi kalau misalnya homeraremashita ya positif. Cuma rata-rata kalau kita mau pakai di, imbuhan di, itu biasanya negatif ya biasanya. Oke? Terus biasanya nih subjeknya itu adalah manusia, hewan atau kendaraan. Tapi sekali lagi teman-teman ya, ini hanyalah biasanya. Tapi faktanya mungkin bisa berubah-ubah. Sekarang coba kita masuki di bagian sini ya. Jadi topik kalimat yang tadi saya jelasin, kalau misalkan wa, berarti dia itu ingin menjelaskan bahwa pelakunya siapa, diapain, oke? Tapi kalau misalnya yang pertama teman-teman ya, ototo ga, ya watashi no pasokon o washimashita, berarti dia itu bukan ngomongin topiknya mengenai laptop yang dirusakin, tapi dia tuh pengen menekankan bahwa si adiknya itu nyebelin gitu loh ya. Itu cuma sekedar pengetahuan saja, jadi kalian nggak perlu terlalu memperhatikan bagian ini ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Sekarang kita masuk ke contoh ya teman-teman ya. Kyou wa koen de kodomo ni fuku o yogo sarete shimaimashita. Berarti gimana teman-teman? Ya, hari ini di taman ya. Kodomo ni, ingat teman-teman ya. Kalau ada ni berarti apa? Si pelaku. Ini cara mudah sensei ya. Kalau ada ni sama belakangnya itu bentuk dalam pasif ya. Itu berarti dia menyampaikan bahwa orang itu adalah pelaku. Nah, tengahnya itu adalah isinya ya. Jadi kalau fuku yogo sarete shimaimashita, bahasa Indonesianya apa teman-teman? Betul ya? Jadi hari ini di taman bajuku dikotori oleh anak-anak gitu loh ya, dikotori. Ini baru satu teman-teman ya, coba kita bahas lagi. Hai, misalkan ya ini ada adik polos banget, mungkin secara nggak sengaja merusaki si kacamatanya, laptopnya, kaca dan lainnya misalkan ya. Imoto ni megane to sumaho o kawasarete shimaimashita. Ingat ya teman-teman ya, kalau udah bentuk pasif terus ada ni, pelakunya siapa? Betul ya, pelakunya itu adalah si Imoto ya, depannya itu biasanya ada watashi wa, cuma nggak penting. Kenapa? Kita udah tahu bahwa orang ini itu lagi curhat ke kita, gitu loh, ya. Jadi, imoto ni megane to sumaho o kawasarete shimaimashita, bahasa Indonesianya adalah, betul ya, jadinya bahasa Indonesia itu kacamata dan HP dirusaki oleh adikku, gitu. Dewa, renshu shimashu ya, coba kita latihan ya. Kita mulai.
Sensei minta kalian untuk mengubah kalian menjadi pasif. Contoh ya, ini ada ie, ya, imasen, toki, suma, ketai, mimas, shimaimashita. Kira-kira apa teman-teman? Betul ya, jadi ketika si cowok ini ya, dia itu lagi nggak di rumah, HP-nya itu ya dilihat sama si istrinya gitu. Nah, dia itu bukan ngomong ke istrinya ya, jadi bukan ngomong ke istrinya, tapi dia tuh ngomongin curhat ke orang lain gitu loh. Bahwa dia itu ketahuan selingkuh misalkan. Kayak gitulah istilahnya lah ya. Kalau gitu yang pertama saya bantu ya. Ada ie imasen toki, berarti diubah menjadi ie ni inai toki, bagus. Terus suma keitai mimas, berarti dilihat sama si pelaku. Pelakunya siapa? Suma. Berarti kita masukin partikel apa? Suma ni ya keitai o mirarete shimaimashita. Ya, nih. Jadi mimaski diubah ke bentuk pasif teman-teman ya. Ini yang susah sebenarnya ya. Tapi karena dia bentuk kedua gampang, masnya coret tambah rare doang ya. Tuh, mirarete shimaimashita. Oke, sekarang saya minta kalian untuk coba ubah. Kyou wa densha de, nih ada dareka asi fumimasu shimaimashita. Berarti dia pengen cerita nih bahwa kalau kakinya itu diinjek sama seseorang lah ya. Jadi bahasa Jepang gimana teman-teman? Coba kalian pikirkan. Kyou wa densha de, pelaku ya berarti dareka ni, ya apa yang diinjek ya, asi o fumarete shimaimashita ya. Jadi pelaku apa kata kerja gitu. Oke, pasif ya. Lanjut lagi ya. Misalkan heya imasen toki kodomo sumaho kawashimasu shimaimashita. Kayak tadi teman-teman contoh ya, gampang ya berarti heya ni inai toki. Nah, kita ubah ke pelaku berarti menjadi kodomo ni sumaho o kawasarete shimaimashita ya, atau berarti kawasarete shimaimashita teman-teman ya. Bagus. Hai, kalau gitu sekarang saya minta kalian untuk buat kalimat dengan makna yang sama. Contoh ya, inu wa watashi ni te o kamimashita. Berarti kita biasa ubah ya, tinggal diputar doang ya, dibalik ya. Berarti watashi wa inu ni te o kamaremashita. Ya, kalau tadi kita kan belajar nih ya, yang nggak ada T-nya ya teman-teman ya. Cuma inu wa watashi ni kamimashita kan ya. Sekarang kita kasih lebih spesifik ya, bahwa tangannya yang digigit gitu. Oke, sekarang saya minta kalian untuk ubah ya. Nih, dorobo wa watashi no jitensha o torimashita. Berarti diputar ya teman-teman ya. Diputar, terus pelaku pakai partikel ni, jadinya watashi wa dorobo ni jitensha o, diambil berarti menjadi toraremashita gitu. Coba lagi teman-teman ya. Shiranai hito ga watashi no kutsu o machigaemashita. Nah, tinggal PR sebenarnya ini doang sih teman-teman ya. Bagaimana kita mengubah machigaemashita ini menjadi pasif ya. Coba. Betul ya, machigae raremashita ya. Machigaemasu soalnya ya, masih coret ya. Good. Berarti watashi wa shiranai hito ni kutsu o machigae raremashita. Bagus. Oke, kalau gitu sekarang kita coba lebih cepat teman-teman ya. Coba terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Misalkan nih ada percakapan. Saat di kereta, tasku tidak sengaja tertukar dengan orang lain. Bagaimana sebaiknya ya? Susah ya, ada baiknya kontak petugas stasiun loh. Berarti saat di kereta ya, gimana teman-teman? Saat di kereta berarti betul ya, densha de atau densha ni iru toki juga boleh ya. Tasku tidak sengaja tertukar dengan orang lain, berarti ada pelakunya ya. Berarti hoka no hito ni ya, atau dareka ni juga boleh ya. Shiranai hito ni juga boleh. Hoka no hito ni, tasnya tidak sengaja tertukar, berarti salah teman-teman ya, machigaemashita. Jadinya hoka no hito ni kabang o ya, kabang o ubah ke bentuk pasif berarti menjadi machigaerarete ya. Shimata ya, jadi kita kasih juga nih kayak semacam penyesalan sedih ya. Machigaerarete shimatan desu ga. Bagaimana sebaiknya ya? Do shitara ii desu ka? Bagus banget teman-teman ya. Bagian belakangnya udah terbiasa ya, tinggal bagaimana kita memahami ya partikel sama urutannya doang. Terus dia bilang nih, susah ya, ada baiknya kontak petugas stasiun loh. Berarti hai ya, taihen desu ne ya, katanya kerepotan nih. Ada baiknya kontak petugas stasiun. Berarti kita memberikan saran teman-teman ya. Jadinya apa? Eki ni ya, renaku shitara ii desu yo. Berarti dia memberikan saran seperti ini ya. Jelas teman-teman ya?
Riki Bahasa Jepang bakal ngasih semua daftar kosakata yang tadi saya sebutin loh buat level JLPT N4, N3, atau bahkan N2. Caranya gimana? Kalau kalian mau langsung komen ya di bawah ini, tolong langsung komen. Mau dong kosakatanya, tinggal kalian sebutin aja levelnya mau JLPT N berapa. Terus selain itu kalian juga bisa langsung klik link di deskripsi kita, itu langsung bakal ngarahin kalian ke WhatsApp Riki Bahasa Jepang nih. Langsung aja klik link di deskripsi, kemudian connect ke WhatsApp, langsung chat adminnya nih mau kosakata yang mana, tinggal kalian ketik. Kalau misalnya kalian mau kosakata level N3 langsung ketik N3, kalau N4, N2 langsung aja ketik N2. Terus Riki Bahasa Jepang dengan baik hati bakal langsung kirimkan ke kalian. Oke, tunggu apa lagi? Langsung ya klik tautan di deskripsi. Hai, kalau gitu sekarang kita masuk ke Matomimashu ya, coba kita rangkum. Pertama gimana teman-teman ya? Jadi ini adalah si pelaku yang diapain bendanya, kata kerjanya ya. Jadinya yes, disiwa, terus pelaku teman-teman berarti adalah ni, oke, terus ada benda sama kata kerja, berarti isi partinya adalah o ya, bagus banget ya. Jadi intinya adalah ya kita pakai ini itu untuk memberitahu bahwa spesifik itu sebenarnya diapain ya. Jadi tindakan terhadap bendanya nih, N3-nya, oke. Terus ya, biasanya yang pertama itu adalah manusia. Yang kedua itu bisa beraneka ragam, bisa manusia, hewan, kendaraan, dan lain-lain ya. Cuma sekali lagi ya, tergantung konteksnya. Hai, kalau itu terakhir ya, kaki saya diinjak oleh perempuan itu. Berarti saya ya, watashi wa kanojo ni asi o umare mashita. Ya, itayo. Jadi kita menyampaikan bahwa sakit ya, jelas. Oke teman-teman ya, sekarang saya minta kalian untuk latihan ya. Saya ditanya arah jalan oleh orang tidak dikenal. Ya, berarti orang tidak dikenal ya. Apa? Betul ya. Watashi wa shiranai hito ni ya michi o ikare mashita. Bagus ya. Ini sekali lagi ya. Itu shiranai hito ni itu adalah si pelaku yang nanya ke kita ya. Good. Lanjut lagi. Berikutnya, sepeda saya dirusak entah siapa. Shiranai hito ya. Berarti jadinya watashi wa dareka ni shiranai hito ni ya hoka no hito ni, bebas kalian ya. Jitensha o kowasare mashita. Bagus banget ya. Kowashimas teman-teman, jadi kowasu berarti dia ada grup 1, su-nya ubah ke bentuk A, jadinya kowasa demashita. Oke, lanjut ya. Baju saya dikotori oleh anak-anak ya. Berarti bagus ya. Watashi wa kodomo ni fuku o yogosare mashita. Bagus banget teman-teman. Hai, terakhir ya. Anak dipuji oleh ibunya. Gampang ya. 1, 2, 3. Yes ya. Kodomo wa okasan ni ya homerare mashita ya. Jadi nggak selalu bentuk negatif, tapi bentuk positif pun juga ada teman-teman ya, tergantung konteksnya.